Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Arma TV. Oke, kali ini aku mau review alur cerita film Danun yang rilis tahun 2018. Di mana film Danun ini juga termasuk dalam The Conjuring Universe. Film ini dibuat untuk memperkenalkan sosok iblis bernama Falak yang sempat muncul di film The Conjuring 2. Si Falak ini digambarkan sebagai iblis yang berwujud biarawati. Jadi kisah ini bermula saat pihak otoritas Vatikan menerima laporan bahwa adanya biarawati yang tewas secara misterius. Kemudian pihak Vatikan mengutus seorang pastor dan seorang calon biarawati untuk menyelidiki kasus ini. Seperti apa ceritanya? Mari kita saksikan. Scene dibuka pada dua orang biarawati yang berjalan di terowongan untuk mencari pusaka peninggalan kekristenan. Mereka pun sampai di sebuah pintu di ujung terowongan. Salah seorang suster pun masuk ke dalam ruangan itu, dan tak lama ia muncul dengan kondisi yang terluka. Ia pun menyuruh suster yang bernama Victoria untuk segera pergi, karena iblis yang ada di situ membutuhkan wadah untuk keluar. Kemudian suster itu pun ditarik ke dalam oleh si iblis. Not even God can save. Suster Victoria lalu mengambil kunci itu dan kemudian pergi. Ia masuk ke dalam kamarnya dan mengambil sebuah tali. Suster Victoria bermaksud untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri. Dan saat iblis itu mendekat, ia pun melompat. Forgive me, Lord. Scene berlanjut pada seorang pria bernama Francie, di mana ia bertugas mengantarkan bahan-bahan makanan untuk biara. Ia pun dikagetkan dengan mayat biarawati yang tergantung. Dan film pun dimulai. Scene berpindah ke Vatikan. Pihak otoritas Vatikan yang mendapat laporan tentang kasus itu mengutus seorang pastor bernama Pastor Bob untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun mengusulkan untuk mengajak seorang calon biarawati untuk membantunya di sana. Pastor Bob lalu menemui calon biarawati itu yang bernama Suster. Dan mereka masuk ke ruang penyimpanan makanan. Tempat biasa si Prince mengantarkan bahan makanan untuk biara. Di sini si Prince kaget melihat mayat dengan posisi duduk. Karena waktu itu si Prince meletakkan mayat dengan posisi berbaring. Pastor Book lalu mendekati mayat itu dan mengambil sebuah kunci yang ada di tangannya. Setelah itu mereka pun menguburkan mayat biarawati itu. Di saat bersamaan, Suster Irene melihat sebuah lonceng di salah satu makam berbunyi. Pastor Book lalu menjelaskan itu adalah budaya selama wabah. Jadi saat seseorang dikubur hidup-hidup, orang tersebut bisa membunyikan lonceng itu agar orang tahu kalau itu sebuah kesalahan. Akhirnya mereka tiba di depan pintu biara, dan terlihat masih ada darah dari mayat Suster Victoria yang tewas. Di sini mereka pun heran dengan kondisi darah yang masih segar, walaupun sudah berminggu-minggu. Pada saat mereka berjalan di dalam biara, Suster Irene merasakan ada sosok hitam di belakangnya, dan ternyata itu adalah kepala biarawati. Kepala biarawati itu menanyakan kalian ada keperluan apa. Anehnya di sini kepala biarawati tahu bahwa Suster Irene adalah biarawati yang belum disumpah. Pastor Book lalu menjelaskan bahwa mereka adalah utusan dari Roma untuk menyelidiki kematian baru-baru ini. Si Francie pun mencela bahwa ia menemukannya tergantung di luar. Lalu kepala biarawati bilang, apa kau berhak menguburkannya? Sepertinya di sini kepala biarawati tidak senang. Lalu Pastor Book menyuruh Francie pergi. Di sini kepala biarawati berkata, gerbang akan ditutup karena akan ada kebaktian malam dan diikuti dengan keheningan agung hingga fajar. Kembalilah besok dan kalian akan mendapatkan jawaban. Pastor Book pun menyuruh Francie pulang dan kembali lagi dalam beberapa hari. Di perjalanan pulang, Francie melihat sosok biarawati. Lantas ia pun mengikutinya. Si Francie pun kaget melihat biarawati itu berjalan sambil menyeret sebuah tali. Francie pun kehilangan jejak biarawati itu dan tiba-tiba saja Francie pun menolak hantu biarawati itu dan kemudian lari. Lalu ia mengambil sebuah salib kayu yang tertancap di tanah untuk berjaga-jaga. Scene berlanjut pada Suster Irene yang menceritakan bahwa ia punya penglihatan sejak kecil. Dan kabar itu sampai kepada pihak gereja. Mungkin itulah alasan kenapa pihak otoritas Vatikan menyuruh Pastor Book untuk mengajak Suster Irene. Di sini Pastor Book pun menceritakan masa lalunya saat ia bertugas di Prancis, di mana ia diminta untuk melakukan pengusiran roh jahat yang merasuki seorang anak bernama Daniel. Sayangnya dalam pengusiran itu, Daniel terluka parah dan meninggal beberapa hari kemudian. Scene berlanjut pada Pastor Book yang lagi rebahan santuy, yang mendengar ada suara radio yang menyala.
Pastor Book kemudian mencari asal suara itu. Saat ia mematikan radionya, Pastor Book mendengar ada suara seperti benda terjatuh. Lalu ia melihat seorang anak kecil yang berlari. Pastor Book lalu mengikuti kemana anak itu pergi, dan akhirnya Pastor Book menemukan anak itu di area pemakaman. Ia pun kaget, ternyata anak laki-laki itu adalah Daniel, anak yang pernah ditolongnya. Tiba-tiba Daniel mengeluarkan seekor ular dari mulutnya. Ular tersebut menyerang Pastor Book hingga ia terjatuh ke sebuah makam. Scene berlanjut pada Suster Iren yang terbangun dari tidurnya karena mendengarkan sesuatu. Kemudian ia keluar dari kamarnya untuk mencari asal suara itu. Dan akhirnya Suster Iren sampai di sebuah ruangan di mana terdapat para biarawati yang sedang melaksanakan kebaktian. Ia lalu melihat ada sosok bayangan hitam yang muncul di tembok. Sosok bayangan tersebut berjalan hingga masuk ke dalam cermin. Dan saat Suster Iren berbalik, para biarawati itu sudah menghilang. Dan tiba-tiba saja di sisi lain, Pastor Book menarik lonceng dari dalam makam sambil berteriak minta tolong. Suster Iren yang mendengar teriakan itu pun langsung bergegas ke asal suara. Akhirnya, Suster Iren berhasil menemukan lonceng berbunyi. Tapi di sini Suster Iren dibuat bingung lantaran semua lonceng yang ada di makam juga ikut berbunyi. Suster Iren kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi. Akhirnya, ia menemukan lokasi tempat Pastor Book berada. Suster Iren lalu mengambil sebuah sekup dan kemudian ia menggali makam itu. Sementara itu, Pastor Book merasakan sesuatu dan tiba-tiba saja Suster Iren menancapkan skopnya dan nyaris mengenai wajah Pastor Book. Akhirnya Pastor Book pun bisa dikeluarkan dari makam itu. Suster Iren pun bertanya bagaimana bisa ia berada di situ. Pastor Book lalu menjawab bahwa ada makhluk jahat yang kuat di tempat ini. Lalu Pastor Book mengambil sebuah buku yang ada di makam itu. Dan saat pagi tiba, mereka pun kembali ke biara. Mereka pun kaget melihat darah yang semakin banyak. Pastor Book lalu memanggil kepala biarawati. Karena sesuai permintaan, mereka ingin berbicara kepada para biarawati. Kemudian gerbang pun terbuka. Di sini Suster Iren akan mencari kepala biarawati itu sendiri. Sebelum pergi, Pastor Book memberikan sebuah kunci yang ia temukan di tangan mayat Suster Victoria waktu itu. Di dalam, Suster Iren melihat ada seseorang yang berjalan. Kemudian, Suster Iren pun bergegas mengikuti orang tersebut. Dan akhirnya, Suster Iren sampai di sebuah kapel dan ia melihat ada seorang biarawati yang berdoa. Suster Iren lalu mendekati biarawati itu. Saat akan menyapa, Suster Iren tiba-tiba ditarik oleh biarawati lain yang bernama Suster Oana, yang mengatakan doa para suster tidak boleh terhenti walaupun sedetik, karena itu merupakan ritual. Di sisi lain, Pastor Book membuka buku yang ia temukan di dalam makam. Di sini Pastor Book mendapati satu nama iblis, yaitu Falak. Scene berlanjut pada Suster Iren yang menanyakan tentang sejarah biara ini. Suster Oana pun menjelaskan bahwa biara ini dibangun oleh Duk Sainkarta yang sangat terobsesi dengan ilmu gaib. Dia nekat membuka gerbang neraka agar roh jahat yang di dalam bisa keluar. Kemudian para kesatria Kristen datang menyerbu tempat itu dan gerbang berhasil disegel dengan pusaka kuno yang mengandung darah Yesus Kristus. Dan dari situlah para biarawati mulai berdoa untuk menahan roh jahat. Sampai akhirnya bom perang menguncang biara itu dan roh jahat membuka gerbang lain. Di sini Suster Iren berkata bahwa ia melihat seorang biarawati yang terasa tidak suci. Suster Oana pun menjelaskan bahwa ia sering mengintai aula tiap malam. Penampilannya seperti kita, tapi bukan kita. Dia tidak suci, wujudnya berbeda untuk menipu kita. Di tengah pembicaraan, Suster Oana dipanggil suster lain untuk bergantian berdoa. Ia yang mengetahui Suster Iren belum disumpah, menyuruhnya pergi karena ini bukan tempat untuknya. Lalu Suster Oana mengatakan tidak bisa, karena gerbang ditutup hingga subuh nanti. Suster Oana pun meminta Suster Iren untuk menginap. Suster Oana kemudian mengantarkan Suster Iren ke kamar untuk dia menginap. Dan kalau dilihat, seperti ini kamar tempat Suster Victoria gantung diri. Sebelum pergi, Suster Iren menanyakan perihal kunci yang diberikan Pastor Book. Namun Suster Oana bilang tidak tahu dan kemudian pergi. Lanjut ke Pastor Book yang sepertinya sedang melihat denah dari biara ini. Kemudian ia mendengar suara dari Suster Kepala. Pastor Book pun menghampirinya dan menanyakan apa yang salah dengan biara ini. Suster Kepala menjawab bahwa biara ini punya sejarah sama seperti tempat lainnya.
Pastor Bu pun juga menanyakan perihal kunci yang ia temukan di tangan mayat biarawati. Lalu suster kepala bilang, kau sudah terlambat Bapak, dan suster Irene tersesat. Pastor Bu lalu mencoba membuka kerudung suster kepala, dan yang terjadi dan kemudian suster kepala pun menghilang. Scene berlanjut pada suster Irene yang terbangun dari mimpi buruknya. Lalu ia melihat ada seorang biarawati yang sepertinya sedang berdoa. Tampak biarawati itu yang sepertinya memegang sebuah kalung dengan tangan gemetar. Lalu tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan ada suara yang memanggil nama suster Irene. Suster Irene mengira itu suara dari suster Oana pun kemudian keluar. Suster Irene terus berjalan hingga ia sampai di depan pintu yang pernah didatangi suster Victoria di scene awal. Tak lama pintu pun terbuka sendiri dan suster Irene pun kaget melihat sosok yang ada di balik pintu itu yang ternyata adalah si Falak. Suster Irene kemudian berbalik dan hendak pergi dari situ. Namun langkahnya terasa berat karena si Falak menarik suster Irene dengan kekuatannya. Suster Irene pun bertahan sekuat tenaga dengan memegang salib yang ada di situ. Sampai akhirnya Suster Irene selamat dan pintu pun tertutup. Dan tiba-tiba saja Suster Irene pun kemudian lari, dan saat ia berhenti, tiba-tiba ada yang menarik dan menutup mulutnya. Dan ternyata itu adalah Suster Oana. Lalu Suster Oana menyuruh Suster Irene untuk bersiap dan menemuinya di kapel untuk melakukan doa bersama. Suster Irene kemudian masuk dalam kapel dan melihat ada biarawati yang sedang berdoa. Ia pun kaget melihat ada mayat yang terbaring di situ, dan saat dibuka ternyata itu adalah Suster Oana. Beralih ke Pastor Book yang masih dihantui teman lamanya. Pastor Book juga melihat ada sosok Falak yang muncul di situ dan kemudian lari. Kembali ke Suster Irene, di mana para biarawati masuk dalam kapel untuk melakukan doa bersama. Di sini Suster Irene diperingati bahwa apapun yang kau lihat dan dengar, jangan pernah berbalik dan teruslah berdoa. Di tengah-tengah doa, tiba-tiba mereka diserang. Semua biarawati terlempar, kecuali Suster Irene. Namun di sini Suster Irene tetap melanjutkan doanya seorang diri. Tak lama Suster Irene pun diserang hingga punggungnya terluka. Sementara itu, Pastor Book masuk dari sisi lain ruang penyimpanan, dan saat Pastor Book akan membuka pintu, ia mendengar ada suara lonceng. Pastor Book pun mengikuti lonceng itu hingga ke pendingin, dan saat diperiksa, tiba-tiba saja dan dengan gantengnya si Prinsi datang menolong Pastor Book. Kembali ke kapel, di mana Suster Irene masih melanjutkan doanya sambil menahan rasa sakit. Di tengah doa, Suster Irene mendengar suara Pastor Book memanggil. Suster Irene pun bergegas membukakan pintu. Lalu si Prinsi bertanya apa yang terjadi di sini. Kami sedang melakukan doa bersama, ucap Suster Irene. Pastor Book pun heran dan menanyakan siapa yang berdoa. Suster Irene menjawab, kami semua para biarawati, dan saat Suster Irene berbalik, semua biarawati tidak ada. Yang ada hanyalah mayat Suster Oana. Saat dibuka, kondisi mayat Suster Oana seperti mayat yang sudah lama mati. Akhirnya di sini Suster Irene pun sadar bahwa tidak ada satupun yang hidup di biara ini. Saat Suster Irene akan berdoa, tiba-tiba mayat Suster Oana bangkit dan menyerang Pastor Book. Pastor Book pun menyuruh Suster Irene mengambil sebuah salib dan menuangkannya dengan air suci. Lalu ditempelkan ke kepala mayat hingga mayatnya terbakar. Dan saat mayat itu bangkit, si Prinsi pun mengheadshot si mayat. Di sini, Pastor Book pun mengetahui bahwa iblis itu harus merasuki jiwa agar bisa masuk ke dunia ini. Dan Suster Victoria adalah biarawati terakhir di sini. Ia mengorbankan hidupnya agar iblis itu tidak bisa merasukinya. Di sini mereka berencana untuk menyegel gerbangnya agar menahan roh jahat yang masuk. Namun mereka memerlukan darah Kristus untuk menutup gerbang itu. Dan Suster Irene sudah mengetahui tempatnya. Sebelum bergerak, Suster Irene meminta pada Pastor Book untuk mengambil sumpahnya. Dan akhirnya, Suster Irene pun telah resmi menjadi seorang biarawati. Setelah itu, mereka pun berjalan menyusuri terowongan dan menemukan tempat di mana darah Yesus Kristus tersimpan. Pastor Book pun memberikan darah suci itu kepada Suster Irene. Kemudian mereka masuk ke ruangan tempat di mana si Falak muncul waktu itu untuk mencari gerbangnya. Di sini mereka bertiga terpencar.
Kemudian ada biarawati yang memanggil Suster Irene dan tiba-tiba saja Suster Irene pun lari dan ia sampai di salah satu ruangan di mana ia melihat ada lilin yang menyala. Suster Irene pun mendekati lilin itu dan tanpa sadar ia berdiri di atas simbol bertanda bintang. Saat akan lari, Suster Irene pun kaget, ada banyak biarawati dengan kepala tertutup. Sementara itu, Pastor Book melihat ada hantu para biarawati di lorong. Pastor Book lalu melempar lampu teplo yang dipegangnya dan membentuk tanda salib. Si Francie yang ingin menolong Suster Irene pun bingung karena ada banyak biarawati dengan penutup kepala. Akhirnya si Francie melihat Suster Irene dengan posisi tangan terentang. Si Francie pun membuka penutup kepala Suster Irene dan tiba-tiba saja Suster Irene yang sudah darah suci si Falak pun menyerang si Francie. Dan saat ia mendekat, Francie mengambil darah suci dan mengusapkannya ke wajah Suster Irene, hingga si Falak pun keluar dari tubuh Suster Irene. Dan saat mereka akan lari, si Falak menangkap dan mencekik si Francie. Dan di sini si Francie pun akhirnya tumbang. Sementara itu, Pastor Book kembali dihantui Daniel. Daniel mengeluarkan ular dari mulutnya, dan ular itu pun menggigit mata kiri Pastor Book. Kembali ke Suster Irene yang sedang berusaha menggapai darah suci Kristus. Kemudian si Falak pun datang seperti model iklan sampo, kemudian langsung menyerang dan mencekik Suster Irene. Pastor Book yang berusaha menolong Suster Irene pun dihempaskan begitu saja. Akhirnya si Falak berhasil mengambil darah suci itu dari tangan Suster Irene. Saat dilihat, darahnya menghilang. Ternyata waktu di dalam air, Suster Irene sempat memasukkan darah itu ke mulutnya dan kemudian menyemburkannya ke wajah si Falak. Tetesan darah itu pun dengan cepat menyebar di dalam air. Akhirnya si Falak pun terhisap ke dalam gerbang. Suster Irene yang tenggelam akhirnya diselamatkan oleh si Francie. Ternyata di sini si Francie masih hidup. Francie kemudian memberikan ciuman kehidupan kepada Suster Irene. Tak lama Suster Irene pun sadar. Francie pun meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Tapi di sini Suster Irene berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Sini berlanjut pada Suster Irene yang sedang mengobati mata Pastor Book. Di sini mereka bersiap untuk pulang karena tugas mereka sudah selesai. Saat akan pergi, tiba-tiba saja di leher belakang Francie muncul tanda salib terbalik. Berlanjut ke 20 tahun kemudian, di mana terdapat banyak orang yang sepertinya menghadiri semacam seminar pengusiran roh jahat. Dan kalau dilihat, ternyata yang ada di video itu adalah si Francie. Jadi sewaktu si Falak mencekik si Francie, dia memasukkan ular ke dalam mulutnya. Jadi si Francie ini seperti dirasuki roh jahat, yang ditandai dengan adanya 3 tahap aktivitas iblis, mengamuk, menindas, dan kerasukan. Dan film pun selesai. Nah itulah tadi alur singkat dari film The Nun. Gimana menurut kalian film ini? Kalau menurut Arma TV sih filmnya cukup bagus. Ya walaupun di sini tidak diceritakan asal mula dari iblis Falak ini, kenapa ia bisa berwujud biarawati. Nah kalau kalian udah nonton film The Conjuring 2, kalian pasti tahu siapa pembicara di acara seminar tadi. Oke cukup segitu aja, sampai jumpa di alur cerita lainnya, jangan lupa like and subscribe. Dan buat kalian yang mau request alur cerita film lainnya, silahkan komen di bawah ya.